Shalom, Jemaat Tuhan, selamat datang di ibadah online GBI Petukangan, House of Hope. Untuk info persembahan, baik itu persepuluhan, umum, ucapan syukur, maupun diakonia, dapat ditransfer ke nomor rekening yang tertera di layar Bapak Ibu Saudara saat ini. Bukti transfer mohon difoto dan dapat dikirimkan nomor hotline GBI House of Hope di nomor 0822 9900 8683. Akhir kata, saya mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, di dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, saya akan berbicara mengenai apakah mempercayai mujizat itu rasional. Kenapa? Karena sebagian orang Kristen menganggap orang Pentakosta tidak rasional ketika mempercayai mujizat, karunia roh, suara Tuhan, dan juga nubuatan serta hal supernatural lainnya. Mereka menganggap iman yang rasional adalah iman yang tidak bertentangan dengan hukum alam. Apakah benar demikian? Mari kita simak penjelasannya. Untuk itu, kita perlu mengetahui apa itu definisi iman. Saudara, dalam Ibrani 11 ayat yang pertama, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dalam ayat ini jelas ada hubungan nyata antara harapan apa yang kita inginkan dalam kehidupan kita juga penglihatan. Kita ambil contoh. Salah satu pahlawan iman di dalam pasal 11 yaitu Yusuf. Yusuf melihat jauh ke depan bahwa umat Israel akan keluar dari Mesir. Dia minta agar tulang-tulangnya dibawa keluar. Padahal saat itu bangsa Israel masih lama berada di tanah Mesir. Tetapi itulah iman. Iman Yusuf menjadi dasar dari sesuatu yang dia harapkan sesuai dengan janji Tuhan. Dan dia berani berkata-kata. Pembacaan seperti inilah yang ditegaskan oleh umat Pentakosta ketika kita berbicara tentang iman. Bahwa apa yang dialami oleh tokoh Alkitab dapat juga dirasakan dan dialami oleh kita hari ini. Iman Pentakosta bukan hanya pengakuan kognitif semata, tetapi iman yang dihidupi dari hari ke hari. Kita percaya sepenuhnya bahwa Alkitab diinspirasikan Roh Kudus untuk mengungkapkan isi hati Allah kepada manusia. Saya bacakan di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6. Tuhan Yesus berkata, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus tidak mengatakan bahwa dia akan menunjukkan kita kebenaran. Tapi Yesus sendiri mengatakan bahwa akulah kebenaran itu sendiri. Jadi jika Yesus adalah kebenaran, maka apa saja yang dikatakan oleh dia adalah benar adanya. Dengan demikian, kita dapat percaya kepada dia yang berjanji. Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Berarti, kalau iman kita kepada Allah yang sanggup berbuat mujizat di Alkitab, kita juga berperilaku dan bertindak bahwa Allah sanggup berbuat mujizat di zaman now. Nah, hal inilah yang kadang menjadi kendala bagi sebagian orang Kristen. Bagi mereka, iman yang rasional adalah iman percaya yang tidak bertentangan dengan hukum alam. Kalau ada mujizat atau hal supernatural terjadi, mereka beranggapan berarti Allah sedang melawan hukum alam yang dibuatnya sendiri. Pemahaman ini dikenal dengan teori deisme. Menurut Dallas Willard, ada dua jenis penganut teori deisme. Deisme asli dan deisme Alkitab. Penganut deisme Alkitab adalah mereka yang mengakui mujizat terjadi di zaman Alkitab. Tetapi meragukan bahwa Allah masih bertindak dan berbicara dengan pola yang sama sekarang seperti di Alkitab. Dengan kata lain, Allah mengundurkan diri setelah Alkitab selesai ditulis. Kalau penganut deisme asli, lebih ekstrim lagi. Mereka percaya Allah tidak terlibat aktif dalam dunia manusia setelah alam semesta diciptakan. Dunia hanya berputar kepada poros ilmu pengetahuan dan hukum alam saja. Nah, konsep ini, saudara, dipelopori oleh David Hume dan Baruch Spinoza. Baruch Spinoza berkata, mujizat tidak mungkin terjadi. Kenapa? Karena jika Allah melakukan hal yang supernatural, maka dengan sendirinya Allah melawan hukum alam yang diciptakannya sendiri. Sehingga ada inkonsistensi dalam diri Allah. Pemikiran ini nggak tepat. Karena mereka mengabaikan sosok Allah yang berdaulat, yang ada di luar dimensi ruang dan waktu manusia. Ketika mujizat terjadi, Allah tidak menentang hukum yang dibuatnya sendiri.
tapi dia mengintervensi agar maksud dan tujuan ilahinya tercapai. Sebagai ilustrasi, jika saudara melepaskan buah apel, maka apel tersebut akan jatuh ke tanah. Tapi jika tiba-tiba ada seseorang menangkap apel tersebut sebelum menyentuh tanah, maka bisa dikatakan orang tersebut telah mengintervensi hukum gravitasi, bukan mengubah atau bahkan meniadakannya. Sama dengan mujizat. Allah tidak mengubah atau menentang hukum yang dia ciptakan sendiri. Dia hanya mengintervensi agar maksud dan tujuan ilahinya tercapai. Orang percaya harus hati-hati terhadap paham deisme ini. Karena kalau tidak, ini akan mempengaruhi cara kita melihat dan menafsir fenomena ilahi. Orang yang percaya kepada paham deisme akan selalu menolak klaim mujizat dan hal supernatural lainnya. Meskipun bukti-bukti di lapangan berbicara sebaliknya. Mungkin saudara pernah mendengar argumen dari 1 Korintus 13 ayat 8 dan 10. Saya bacakan. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Karunia nubuatan, suara Tuhan, bahasa roh, dan mujizat seharusnya sudah lenyap sekarang. Kenapa? Karena yang sempurna sudah tiba. Mereka berpikir yang sempurna itu adalah ketika Alkitab selesai ditulis. Padahal kalau dilihat dari konteks tulisan Paulus secara menyeluruh, banyak teolog dan gereja mengafirmasi bahwa yang dimaksud dengan sempurna itu adalah kedatangan Yesus kali yang kedua untuk menjemput umatnya. Ketika kita sudah berada di sorga, nubuat sudah tidak perlu, mujizat sudah tidak perlu, karena kita sudah berjumpa dengan Yesus. Saudara, kalau saya boleh rangkum, maka mempercayai mujizat adalah ekspresi dari iman yang rasional. Iman yang rasional itu melibatkan logika, otoritas firman, dan pengalaman rohani. Apa yang Roh Kudus katakan kepada saudara lewat firman-Nya, itulah yang kita hidupi dan perkatakan. Kalau Yesus yang kita sembah memberikan begitu banyak contoh dalam pelayanannya dengan mujizat, mari kita melayani dengan semangat dan percaya bahwa Roh Kudus-Nya akan meneguhkan pelayanan kita semua dengan tanda dan mujizat. Haleluya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau akan hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga
akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Puji nama Tuhan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, yang di rumah-rumah yang sedang menyaksikan ibadah online GB Petukangan. Saya percaya kita semua aman dalam pelindungan Tuhan. Saya mau mengajak kita semua untuk lebih lagi bersuka, bersorak bagi nama Tuhan. Haleluya. Sebab hanya di dalam namanya tersedia semua pengharapan yang baru, yang percaya katakan amin. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Kebenaran yang bebaskan selalu berikan ku kekuatan hadapi segala tantangan. Tak pernah ku ragu karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lama. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan
sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Ada pengharapan dalam kuasa-Nya, kemenangan dalam namanya. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Haleluya, soras yang terbaik bagi nama Yesus. Kembali kami mau terus sembah Engkau Tuhan. Kami percaya bahwa segala sesuatu bagi Engkau tidak ada yang mustahil Tuhan. Oleh sebab itu kami mau terus menyembah nama-Mu. Haleluya. Kaulah kekuatanku, Engkaulah harapanku. Tak ku andalkan kekuatanku saat hadapi badai hidupku. Kaulah kekuatanku, Engkaulah harapanku. Tak ku andalkan kekuatanku saat hadapi badai hidupku. Ku percaya Engkau Tuhan berkuasa, Engkau sanggup memulihkan hidupku. Dalam tangan-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Tiada yang mustahil bagi-Mu Yesusku. Kaulah kekuatanku, Engkaulah harapanku. Tak ku andalkan kekuatanku saat hadapi badai hidupku. Ku percaya Engkau Tuhan berkuasa, Engkau sanggup memulihkan hidupku. Dalam tangan-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Tiada yang mustahil bagi-Mu Yesus. Ku percaya
begitu Yesusku. Angkat suaramu, sembah Dia, haleluya. Kami sembah Engkau, Yesus, hanya bagimu, Tuhan, tiada yang mustahil. Haleluya. Kami sembah Engkau, Tuhan. Biar yang saat ini yang sedang sakit, Engkau sembuhkan, Tuhan. Yang lemah Kau kuatkan, yang berpengharapan, yang baru. Haleluya. Yesus Tuhan. Cendara labo, hina bayara lalabaso. Haleluya. Kami mau terus sembah Engkau, Yesus. Kami mau terus tinggikan nama-Mu. Haleluya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, puji Tuhan. Kalau hari ini kita bisa beribadah bersama-sama, walaupun di dalam online, Saudara. Kita bersyukur, kita bisa tetap memuji, menyembah Tuhan, dan kita tetap bisa merasakan hadirat Tuhan. Dan hadirat Tuhan yang membawa kesembuhan dan pemulihan di dalam kehidupan setiap kita. Katakan amin, Saudara. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih untuk Bapak Gembala, Pak Agus Sucipto, yang sudah mengizinkan saya untuk melayani di GPI Petukangan, dan biarlah hari ini kita terus merasakan berkat dan kasih Tuhan yang luar biasa. Nah, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara kita, sekali lagi kita satukan hati kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau telah memelihara kami sepanjang minggu ini, dan kami kalau boleh ada sebagaimana kami ada pada hari ini, pada pagi hari ini dalam keadaan yang sungguh sangat baik diberkati Tuhan, semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan duduk diam di dalam hadirat-Mu, kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan.
Berikan kami urapan-Mu ya Tuhan. Berikan kami hikmat-Mu, pengertian, supaya kami bisa menangkap isi hati-Mu. Dan Kau juga yang mengurapi setiap kami, sehingga kami tidak hanya menjadi pendengar daripada firman-Mu, tetapi kami mampu untuk menjadi pelaku firman-Mu. Dan urapi hamba-Mu ini Tuhan, untuk menyampaikan hanya isi hati-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur. Amin. Puji Tuhan, sekali lagi Bapak Ibu Saudara, Shalom. Dan hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara kita membuka firman Tuhan. Kita akan baca bersama-sama dari kitab 2 Raja-Raja pasal yang keempat, ayatnya yang ke-28. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa baca dari 2 Raja-Raja 4 ayat 8 sampai ayat yang ke-37. Itu kisah daripada seorang perempuan Sunem, saudara. Nah, saya ingin mengajak saudara kita buka bersama-sama dari 2 Raja-Raja pasal yang keempat, ayat yang ke-28, saudara. Firman Tuhan katakan begini, lalu berkatalah perempuan itu, adakah ku minta seorang anak laki-laki daripada tuanku? Bukankah telah kukatakan, jangan aku diberi harapan kosong. Nah, saya ingin menggarisbawahi kata jangan aku diberi harapan kosong. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya ingin menceritakan mengenai kisah ini secara garis besar, saudara. Ya, dari 2 Raja-Raja 4 ayat yang ke-8 sampai 37 tentang seorang perempuan Sunem, saudara. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ketika Nabi Elisa dan bujangnya melayani dari kota ke kota, dan beberapa kali mereka mampir tiba di kota Sunem, saudara. Dan di kota Sunem itu ada seorang wanita, seorang perempuan yang memberikan rumahnya, memberikan tempatnya untuk di mana Elisa dan bujangnya menginap, dan dia melayani dengan baik, diberi makan, dilayani dengan baik, saudara. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, wanita Sunem ini melayani tanpa pamrih, saudara. Dia melayani tanpa motivasi yang lain. Saudaraku yang kasih Tuhan, saya percaya kita semua adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Katakan amin, saudara. Dan kita adalah orang-orang yang mau melayani dengan tanpa pamrih. Wanita Sunem ini gambaran daripada kita, saudara. Dan Elisa adalah gambaran daripada Tuhan. Elisa artinya Tuhan adalah juru selamatku. Saudaraku yang kasih Tuhan, saya percaya motivasi kita melayani adalah karena kita mengasihi Tuhan dan mau menyenangkan hatinya. Katakan amin, saudara. Saudara, ketika wanita Sunem ini melayani, dan wanita Sunem ini pun tidak minta apa-apa ketika melayani Nabi Elisa. Tapi seperti Tuhan, Dia adalah Tuhan yang penuh dengan kasih, Dia Tuhan yang sangat peduli. Dan ketika Nabi Elisa tahu bahwa wanita Sunem ini tidak mempunyai seorang anak, lalu saya percaya karena dia berdoa, lalu dia bernubuat bahwa tahun yang akan datang pada waktu yang sama engkau akan menggendong seorang anak. Dan mulanya wanita ini tidak percaya, tetapi Alkitab mencatat tahun depannya wanita ini melahirkan seorang anak laki-laki. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, singkat cerita, anak ini bertumbuh menjadi besar, saudara. Dan apa yang terjadi, saudara? Ketika anak ini menjadi besar di dalam ayat yang 18, pada suatu hari dia keluar mendapatkan ayahnya di antara penyabit-penyabit gandum. Lalu tiba-tiba ia menjerit, aduh kepalaku, aduh kepalaku. Dan ternyata anak ini terluka kepalanya, saudara. Ayahnya suruh-suruh menyuruh kepada bujangnya untuk mengangkat anak ini dan membawa kepada ibunya. Singkat cerita, saudara, anak laki-laki ini, anak yang dijanjikan oleh Tuhan, yang diberikan oleh Tuhan,
Anak itu mati di pangkuan wanita Sunam ini, saudara. Saudara, apa yang dilakukan wanita Sunam ini? Dia mengunci pintu kamar ini, lalu dia pergi. Dia mencari Nabi Elisa. Dan ketika dia bertemu dengan Nabi Elisa, ayat 28 ini yang dia katakan, saudara. Adakah ku minta seorang anak laki-laki daripada Tuanku? Bukankah telah ku katakan, jangan aku diberi harapan kosong. Harapan kosong, saudara. Saudara, kalau kita mau jujur, mungkin ada di antara kita yang mengalami perasaan seperti perempuan Sunam ini. Yaitu kita merasa harapan kita diberikan oleh Tuhan seperti harapan yang kosong, saudara. Mungkin ada yang merasa begini, katanya Tuhan janji, kalau kita menabur, kita akan menuai. Tetapi kenyataannya bukannya menuai, malah disuruh menabur lagi, saudara. Yang lain ketika menabur, mereka menuai, tapi kok saya enggak? Mungkin ada yang punya perasaan seperti ini, jangan-jangan aku diberikan harapan kosong oleh Tuhan. Katanya bilur Tuhan Yesus menyembuhkan. Katanya mujizat Tuhan masih terjadi. Sudah ikut KKR kesembuhan, didoakan. Yang lain sembuh, tetapi kok saya belum sembuh? Jangan-jangan Tuhan berikan harapan kosong pada saya. Katanya Tuhan memberikan hidup di dalam segala kelimpahan. Buktinya bukan hidup yang berkelimpahan, tapi hutang saya berkelimpahan. Jangan-jangan ini harapan kosong yang Tuhan berikan kepada Tuhan. Banyak hal, saudara, yang mungkin kita mendengar janji Tuhan, tapi itu belum terjadi dalam kehidupan kita. Jangan-jangan kita merasa Tuhan berikan harapan kosong kepada kita. Makanya banyak orang Jakarta yang pindah ke Bekasi, saudara. Karena di Bekasi ada harapan indah dan harapan baru, katanya saudara ya. Di sana banyak harapan, di Jakarta nggak ada harapan, saudara. Saudaraku yang kasih Tuhan, kalau kita ada merasa seperti itu, hari ini saya ingin katakan kepada Bapak Ibu Saudara, bahwa Tuhan Yesus tidak pernah memberikan harapan kosong kepada setiap kita yang percaya kepadanya. Katakan amin, saudara. Masalahnya apa, saudara? Mungkin ada satu titik di dalam kehidupan kita, kita merasa seperti wanita Sunam ini. Kita sepertinya harapan hidup kita kosong. Kenapa, saudara? Karena kita tidak tahu akhir daripada kisah hidup yang kita jalani. Saudara, kita belajar dari kisah ini. Akhir daripada kisah perempuan Sunam ini luar biasa, saudara. Kalau kita baca, anak daripada perempuan Sunam ini itu dibangkitkan dan hidup kembali. Ada mujizat yang terjadi dengan luar biasa. Saudaraku yang kasih Tuhan, di dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 33, sesudah ia masuk, ini Nabi Elisa, ya. Ketika itu Nabi Elisa akhirnya datang ke rumah perempuan Sunam ini, lalu dia masuk ke dalam ruangan atau kamar di mana anak laki-laki perempuan Sunam itu dibaringkan. Dikatakan ditutupnyalah pintu sehingga ia sendiri dengan anak itu di dalam kamar. Saudara, istilahnya Elisa waktu itu di lockdown, saudara. Ya, dia dikunci dalam kamar, dia tidak ada siapa-siapa lagi, saudara. Dia nggak keluar dari kamar itu, saudara. Nah, perhatikan apa yang dia lakukan. Kemudian berdoalah ia kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya percaya selama 10 bulan, sepertinya dalam tanda kutip kita dikunci, disembunyikan, ya, di lockdown sama Tuhan. Kenapa, saudara? Saya percaya Tuhan sedang mengajar kita supaya kita lebih banyak berdoa kepada Tuhan. Katakan amin. Kenapa, saudara? Karena kalau kita baca di dalam ayat-ayat yang selanjutnya, saudara, saya akan langsung bacakan buat saudara ayat yang ke-35.
Sesudah itu ia berdiri kembali dan berjalan dalam rumah itu, sekali ke sana dan sekali ke sini, kemudian meniaraplah pula ia di atas anak itu. Perhatikan ayat 35 bagian yang terakhir. Maka bersinlah anak itu sampai 7 kali, lalu membuka matanya. Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, saya percaya setelah era lockdown atau era PSBB ini, saudara, akan terjadi kebangkitan generasi muda yang luar biasa. Akan terjadi kebangkitan generasi Yeremia. Saya percaya ini waktunya kita mendoakan untuk kebangkitan generasi Yeremia di akhir zaman ini. Dan Bapak-bapak, ayo kita terus berdoa, kita impartasi, kita terus percaya, kita terus berharap bahwa apa yang Tuhan janjikan pasti ya dan amin. Kebangkitan yang besar pasti terjadi. Penuaian jiwa yang besar pasti terjadi dengan luar biasa hari-hari ini. Katakan amin, saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita baca dari kisah ini ada satu hal yang menarik, saudara. Pada waktu itu Elisa menyuruh kepada Gehasi di dalam ayat yang ke-29. Maka berkatalah Elisa kepada Gehasi, ikatlah pinggangmu, bawalah tongkatku di tanganmu dan pergilah. Apabila engkau bertemu dengan seseorang, janganlah beri salam kepadanya. Dan apabila seseorang memberi salam kepadamu, janganlah balas dia. Kemudian taruhlah tongkatku ini di atas anak itu. Tetapi berkatalah ibu anak itu, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu bangunlah Elisa dan berjalan mengikuti perempuan itu. Nah, ayat 31. Adapun Gehasi telah berjalan mendahului mereka dan telah menaruh tongkat di atas anak itu, tetapi tidak ada suara dan tidak ada tanda hidup. Lalu kembalilah ia menemui Elisa serta memberitahukan kepadanya, katanya, anak itu tidak bangun. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, sebelum Elisa sampai, Elisa sudah mengutus bujangnya Gehasi untuk membawa tongkatnya dan suruh taruh ke atas anak yang meninggal itu. Tapi apa yang terjadi? Mujizat tidak terjadi, saudara. Anak itu tidak bangkit, saudara. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, saya hari ini ingin mengajak Bapak Ibu Saudara kita melihat ada dua tipe ya generasi penerus. Kita tahu Elisa adalah bujang daripada Nabi Elia. Elisa adalah generasi penerus daripada Nabi Elia. Dan Elia berhasil meneruskan pelayanan daripada Elia. Nah, Gehasi adalah bujang Elisa yang seharusnya meneruskan pelayanan daripada Elisa. Saudara, sebelum Elia naik ke surga, Elisa meminta 2 bagian daripada roh Elia. 2 bagian ini adalah jatah anak sulung, saudara. Alkitab mencatat Elia melakukan 10 mujizat yang dicatat dalam Alkitab. Dan Elisa, dia melakukan 20 mujizat yang dicatat dalam Alkitab. Gehasi seharusnya mendapatkan impartasi pengurapan daripada Elisa. Tapi kita lihat di dalam Alkitab, bukan urapan yang diterima oleh Gehasi, tetapi Gehasi malah sakit kusta. Bukan berkat yang didapat oleh Gehasi, tetapi kutuk yang didapat oleh Gehasi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Elisa dan Gehasi statusnya sama, yaitu bujang daripada seorang nabi yang dipersiapkan untuk meneruskan pelayanan nabi, atau ini disebut juga dengan next generation, saudara. Saudara, Alkitab mencatat Elisa berhasil dan Gehasi gagal dalam meneruskan tongkat estafet pelayanan Tuhan. Saudara, jadi pelajaran yang bisa kita petik salah satunya adalah gini, saudara. Berkat atau pengurapan
tidak secara otomatis turun karena kita melayani. Berkat atau pengurapan memang Tuhan sediakan. Tetapi berkat dan pengurapan itu diterima atau tidak adalah tergantung respon dan kesiapan kita untuk menerima berkat dan pengurapan dari Tuhan itu, saudara. Saudara ingat, anggur yang baru harus disimpan di kantong anggur yang baru. Sebab jika ditaruh di kantong anggur yang lama, maka kantong tersebut akan koyak dan anggur itu akan terbuang. Kantong itu pun akan hancur, saudara. Saudara, Gehazi adalah contoh daripada orang yang menaruh anggur yang baru di kirbat anggur yang lama. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya mau mengingatkan kita semua bahwa hari-hari ini adalah era Pentakosta ketiga, di mana anggur yang baru Tuhan sedang curahkan dengan luar biasa. Saudaraku yang kasih Tuhan, mari kita belajar daripada Elisa. Kita juga belajar daripada kesalahan daripada Gehazi. Saudara, saya ingin membagikan ada 4 hal yang membuat kita bisa untuk menerima berkat dan pengurapan dari Tuhan dengan porsi yang ganda, saudara. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, mari kita baca dari 2 Raja-Raja 4 pasal yang ke-27 ini, saudara. Kita lihat apa sih yang menyebabkan Gehazi gagal untuk menjadi penerus daripada Elisa. Ayat 27. Dan sesudah ia sampai ke gunung itu, dipegangnyalah kaki abdi Allah itu. Tetapi Gehazi mendekat, apa yang dilakukan, saudara? Hendak mengusir dia. Lalu berkatalah abdi Allah, biarkanlah dia, hatinya pedih. Tuhan menyembunyikan hal ini daripadaku, tidak memberitahukannya kepadaku. Saudara, Alkitab mencatat dalam ayat 27, ketika wanita Sunem itu sampai di gunung di mana Elisa tinggal, dia langsung bersujud dan dia memegang kaki Nabi Elisa. Tapi apa yang dilakukan oleh Gehazi? Gehazi mendekat hendak mengusir dia. Wow. Saudara, dari sini kita bisa melihat bahwa Gehazi itu adalah orang yang tidak punya belas kasihan dan rasa empati terhadap penderitaan orang lain. Dia hendak mengusir perempuan Sunem yang sedang bersedih hati itu, saudara. Padahal, saudara, kalau Elisa dan Gehazi ada di Sunem, perempuan ini yang selalu menyambut dan melayani mereka dengan baik. Kalau boleh dibilang, Gehazi ini hamba Tuhan yang bocengli, saudara. Ya, dan tidak punya belas kasihan. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, yang pertama, kalau kita mau bisa menjadi orang yang mendapati berkat dan pengurapan ganda dari Tuhan, biarlah kita menjadi orang yang melayani dengan belas kasihan dan dengan kerendahan hati. Yang mau katakan amin, saudara. Saudara, jangan kita sombong. Jangan kita istilahnya cuek terhadap penderitaan orang lain. Tuhan panggil kita untuk melayani jiwa-jiwa. Kalau ada yang susah, ayo kita dengan belas kasihan, dengan kerendahan hati, kita melayani, saudara. Yang mau katakan amin, saudara. Nah, yang kedua, kita lihat dari 2 Raja-Raja pasal yang keempat, kembali tadi ayat yang ke-29, ya. Saudara, Elisa berpesan kepada Gehazi, ikat pinggangmu, bawalah tongkatku di tangan dan pergilah. Dan apabila engkau bertemu dengan seseorang, janganlah beri salam kepadanya. Dan apabila seseorang memberi salam kepadamu, jangan balas dia. Kemudian taruhlah tongkatku di atas anak ini. Saudaraku yang kasih Tuhan, saya percaya Gehazi disuruh mengikat pinggang, dia mengikat pinggang. Disuruh bawa tongkat Elisa di tangannya, dia bawa tongkat Elisa. Lalu dia taruh tongkat itu di atas anak perempuan Sunem yang mati. Dia lakukan, saudara. Saudara, semua dilakukan oleh Gehazi. Tapi Alkitab
Alkitab tidak mencatat apakah ada satu pesan ini dilakukan oleh Gehazi atau tidak. Yaitu, kalau engkau bertemu dengan seseorang, jangan beri salam kepadanya. Dan apabila seseorang memberi salam kepadamu, jangan balas dia. Saudara, Alkitab tidak menjelaskan apakah ini dilakukan oleh Gehazi atau tidak. Tapi menurut saya, ini tidak dilakukan oleh Gehazi. Saudara, kenapa Elisa harus berpesan begini kepada Gehazi, saudara? Apabila engkau ketemu dengan orang, jangan beri salam, atau ketika orang beri salam, jangan balas dia. Saudaraku yang kasih Tuhan, kenapa Elisa berpesan seperti ini? Sebab ketika orang memberi salam kepada Gehazi bisa mampir, bisa ngobrol, bisa ngerumpi gitu, saudara. Nah, Elisa berpesan khusus kepada Gehazi seperti ini supaya apa? Supaya Gehazi tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya Gehazi tetap fokus kepada tugas yang diberikan oleh Nabi Elisa. Saudaraku yang kasih Tuhan, kalau kita diberi tugas oleh Tuhan, biarlah kita fokus, kita lakukan setiap perintah Tuhan dengan benar, saudara. Saudara, kalau kita tidak fokus, kita bisa menyimpang ke kanan ke kiri, akhirnya tugas yang diberikan itu tidak selesai dengan baik, saudara. Saudara, contohnya kalau ibu-ibu, saudara, ya, bukannya semua ibu-ibu, tapi ada beberapa ibu-ibu yang saya kenal dengan baik, saudara. Ya, kalau ke mall, rencananya kita mau contohnya ke mall kita mau beli, taruhlah kaos kaki gitu, saudara ya. Tujuannya ke mall untuk beli kaos kaki, saudara. Tapi ketika sampai di mall, ternyata banyak orang saleh, saudara. Maksudnya banyak toko yang lagi sale, yang lagi obral, saudara. Ya, akhirnya apa, saudara? Pertama mau beli kaos kaki, akhirnya beli baju. Mampirnya beli sepatu, beli tas, dan lain-lain, saudara. Beli makanan dan lain-lain. Sampai pulang di rumah baru sadar, kaos kakinya lupa dibeli, saudara. Nah, itu salah satu contoh. Kalau kita diberikan tugas oleh Tuhan, makanya jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, saudara. Ya, kita harus fokus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, pandemi COVID, PSBB yang kita jalani selama hampir 10 bulan ini, saudara, saya percaya mengajarkan kepada kita untuk fokus sama Tuhan. Yang setuju dengan saya katakan amin, saudara. Mungkin selama ini kita terlalu sibuk dengan pekerjaan, terlalu sibuk dengan pelayanan, terlalu sibuk dengan hobi atau apapun yang lain, saudara. Saudara, melalui PSBB ini, Tuhan mau kita kembali fokus sama Tuhan dan menjalani amanat agung daripada Tuhan Yesus. Katakan amin, saudara. Saudaraku yang kasih Tuhan, hal yang kedua, supaya kita bisa menerima berkat dan pengurapan ganda dari Tuhan. Yang tadi pertama, kita melayani dengan belas kasihan dan kerendahan hati. Yang kedua, kita harus fokus dan taat kepada tuntunan dan perintah Tuhan. Yang mau katakan amin, saudara. Puji Tuhan. Kita masuk pada poin yang ketiga, saudara. 2 Raja-Raja 5, nanti saudara baca ayat 20 sampai 27, saudara. Saudara, di dalam 2 Raja-Raja 5, ini mengenai kisah daripada Naaman yang sakit kusta. Kita tahu semua kisahnya ya, saudara ya. Dan ketika Elisa menyuruh Naaman untuk berendam di sungai Yordan sebanyak 7 kali, akhirnya dilakukan oleh Naaman, dan singkat cerita, Naaman yang sakit kusta itu sembuh. Saudaraku yang kasih Tuhan, Naaman ini jenderal orang Aram, dan dia banyak uang, dan dia juga ingin mempersembahkan kepada Nabi Elisa. Tapi Tuhan tidak menyuruh Nabi Elisa untuk menerima uang daripada Naaman. Tetapi saudara, Gehazi, bujang daripada Elisa ini, dia adalah orang yang cinta uang, orang yang tamak, dan dia berani menghalalkan segala cara
Dia berani berbohong. Dia berani catut nama daripada Elisa, saudara. Dan dikatakan di sini Gehazi pada waktu itu dia mengejar Naaman untuk menerima uang. Beda dengan Elisa yang mengejar Nabi Elia sebelum naik ke surga. Elisa kejar Elia untuk menerima pengurapan ganda. Tetapi akibatnya pengurapan Elia itu diimpartasi kepada Elisa. Tapi Gehazi beda. Dia kejar Naaman untuk dapat uang. Akibatnya saudara apa, saudara? Selain dapat uang daripada Naaman, dia juga dapat sakit kusta daripada Naaman, saudara. Saudara, pertanyaannya yang harus kita renungkan. Apa yang kita kejar dalam hidup ini, saudara? Apa yang kita kejar di dalam pelayanan? Apa fokus di dalam kehidupan kita, saudara? Apa motivasi kita dalam pelayanan? Saudaraku yang kasih Tuhan, saya percaya untuk kita bisa menerima berkat dan pengurapan ganda dari Tuhan. Hal yang ketiga adalah kita harus mempunyai karakter yang baik, yang jujur dan tidak cinta uang. Katakan amin, saudara. Saudara kejar hadirat Tuhan, kejar pengurapan Tuhan. Saudaraku yang kasih Tuhan, saya percaya kalau kita mengejar hadirat Tuhan, kita akan terus semakin menjadi serupa dengan Kristus, mempunyai karakter Kristus. Sifat-sifat kita yang jelek akan diubahkan oleh Tuhan. Dan saya percaya orang yang punya karakter yang baik, termasuk jujur dan tidak cinta uang, itu adalah orang yang mau dan siap untuk menerima pengurapan dari Tuhan, menjadi kirbat anggur yang baru, untuk menerima anggur yang baru, saudara. Yang terakhir, saudara, kita lihat yang keempat. Dari 2 Raja-Raja pasal yang ke-6. 2 Raja-Raja pasal yang ke-6, ayat 14 sampai 17. Nah, kisah di mana tentara Aram mengepung kota di mana Elisa dan bujangnya ada di sana. Ayat 14 sampai 17 saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Maka dikirimnyalah ke sana kuda serta kereta dan tentara yang besar. Sampailah mereka pada waktu malam lalu mengepung kota itu. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, "Celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat?" Jawabnya, "Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka." Lalu berdoalah Elisa, "Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya, supaya ia melihat." Maka Tuhan membuka mata bujang itu, sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Gehazi, arti nama Gehazi adalah lembah penglihatan, the valley of vision, saudara. Saudaraku yang kasih Tuhan, tapi orang kalau mau melihat dari lembah, saya percaya pandangannya tidak akan jauh. Betul nggak, saudara? Pandangannya pasti akan sangat terbatas. Orang kalau ingin melihat jauh, dia harus naik ke tempat yang tinggi, naik ke atas gunung, saudara. Dan akan melihat dengan jauh, saudara. Tapi Gehazi adalah contoh orang yang punya pandangan yang sangat-sangat tidak jauh, saudara. Apa yang dia lihat hanya dalam jarak yang pendek, saudara. Makanya ketika dia melihat kota itu sudah dikepung dengan musuh, yang dia ngomong apa, saudara? Cilaka 13, cilaka tuanku. Ya. Apa yang dia pandang adalah masalah. Yang dia pandang adalah problem, ya. Saudaraku yang kasih Tuhan, di tengah guncangan yang sedang terjadi, saudara, jangan melihat dengan mata jasmani kita, tapi melihatlah dengan mata rohani kita, yaitu iman. 2 Korintus 5 ayat 7 katakan gini, sebab hidup kami
ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Saudara, hidup kita di dalam Tuhan jangan tergantung dengan kenyataan yang kita lihat dengan mata jasmani kita. Tapi biarlah kita melihat dengan mata iman kita, mata rohani kita. Saudara, melalui firman Tuhan yang kita baca, saudara. Saya percaya firman Tuhan yang kita baca, yang diterangi dengan Roh Kudus, menjadi firman yang kita lihat dengan mata rohani kita. Saudaraku yang kasih Tuhan, kalau kita melihat hanya dengan mata jasmani kita, maka ujungnya kita akan menjadi bingung, menjadi bimbang, menjadi ragu, menjadi takut. Sebab yang kita bisa lihat begitu banyak musuh, begitu sangat-sangat terjepit kehidupan kita, saudara. Ya, tapi biarlah kita ini adalah orang-orang yang percaya, hidup orang percaya, walaupun kenyataannya buruk yang sedang kita hadapi, tapi kita tetap percaya, akhirnya pasti baik. Amin, saudara. Saudara, apapun yang sedang kita hadapi hari-hari ini, sebesar apapun persoalan hidup kita, ketika kita melihat dengan mata rohani kita yang terbuka, kita bisa berkata seperti Elisa di dalam ayat 16, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Mungkin ada Bapak Ibu Saudara yang hari-hari ini sedang merasa takut, merasa khawatir, karena begitu banyak, begitu kuat, begitu besar problem yang sedang dihadapi, ya, entah sakit penyakit, entah keuangan dan lain sebagainya. Nggak usah jauh-jauh lah, mungkin beberapa hari ini, beberapa waktu ini kita melihat, wah begitu banyak orang yang istilahnya berkumpul, gitu ya saudara ya. Kita khawatir ini gimana COVID akan berakhir, gitu saudara ya. Dimana orang-orang kok kayaknya tidak memperdulikan protokol kesehatan, saudara. Begitu banyak, wah dengan macam-macam pembicaraan yang mereka lontarkan. Sepertinya, waduh banyak sekali ya. Sepertinya kita bingung, saudara. Tapi kita percaya, saudara, yang bersama kita, yang menyertai kita, lebih banyak daripada yang menyertai mereka. Roh yang di dalam kita, yaitu Roh Kudus, lebih besar, lebih kuat dari roh apapun yang ada di dunia ini. Katakan amin, saudara. Lebih besar, lebih kuat, lebih dahsyat daripada persoalan yang kita hadapi. Kita pasti akan menjadi pemenang bersama-sama dengan Tuhan. Katakan amin, saudara. Saudaraku yang kasih Tuhan, hal yang keempat, yaitu untuk kita bisa mendapati berkat dan pengurapan yang ganda di era Pentakosta ketiga ini, yaitu kita harus hidup karena percaya, bukan karena melihat. Katakan amin, saudara. Tetap percaya, tetap berpengharapan di dalam Tuhan, tetap teguh iman kita di dalam Tuhan, karena apa yang dijanjikannya pasti akan digenapi, saudara. Katakan amin, saudara. Saudara, ada 4 hal. Sekali lagi saya ingin memberikan satu kesimpulan supaya kita bisa mendapati berkat dan pengurapan di era Pentakosta ketiga ini. Biarlah kita tetap melayani dengan penuh belas kasihan dan kerendahan hati. Yang kedua, kita harus tetap fokus dan taat kepada tuntunan dan perintah Tuhan. Dan yang ketiga, biarlah kita memiliki karakter yang baik, karakter Kristus, termasuk jujur dan tidak cinta uang. Dan yang keempat, biarlah kita hidup karena percaya, bukan karena melihat. Amin, saudara. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur kalau kami bisa kembali mendengarkan firman-Mu, Tuhan. Tuhan, hamba tahu hamba sangat terbatas, hamba jauh dari sempurna, tetapi Engkau Allah yang tidak terbatas, Engkau Allah yang maha sempurna, Engkau yang menyempurnakan firman ini dalam pikiran dan hati kami. Tuhan, pakai setiap kami Tuhan, untuk menjadi alat-Mu ya Tuhan, menjadi saluran berkat, menjadi saluran
pengurapan-Mu Tuhan untuk mengadakan tanda-tanda heran mujizat, sehingga banyak orang-orang yang percaya dan takut kepadamu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa saat ini untuk Bapak Gembala, Pak Agus Sucipto. Hamba berdoa untuk seluruh staf penggembalaan dan seluruh jemaat Tuhan dari GBI Petukangan. Tuhan, berkat-Mu Tuhan berlimpah-limpah ya Tuhan. Pengurapan-Mu Kau curahkan ya Tuhan. Perlindungan-Mu sempurna buat Bapak Gembala dan seluruh jemaat GBI Petukangan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kami semua terus bisa melayani-Mu sampai Maranatha, sampai Engkau menjemput kami di awan-awan yang permai. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin.